Siap-siap debat ketiga, 11 panelis bakal bertanya isu pertahanan dan geopolitik kepada Capres. Pasca gempa Sumedang, Menteri PUPR utamakan renovasi fasilitas publik. Lebih dari 220.000 penumpang gunakan kereta cepat Wush selama libur akhir tahun. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Suwanti dapat kembali menjumpai Anda dalam Kilas Nusantara Siang edisi Kamis 4 Januari. Khusus untuk Anda, kami telah menyiapkan 3 kabar pilihan penting dan menarik. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, debat Capres ketiga akan digelar di Istora Senayan pada Minggu 7 Desember. KPU telah memilih 11 panelis yang terdiri dari peneliti, praktisi, dan pakar di bidang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Komisi Pemilihan Umum KPU telah menentukan lokasi debat calon presiden yang akan digelar pada Minggu 7 Januari mendatang, yakni Istora Senayan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Agus Melas usai rapat persiapan debat ketiga Capres dengan tim dari masing-masing pasangan calon serta media penyelenggara di gedung KPU Rabu 3 Januari. 4 tema telah diumumkan sebelumnya, yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik tetap menjadi bidang yang dicakup dalam debat. Namun KPU memberlakukan ekspansi untuk beberapa tema yang disebut Melas guna menyesuaikan dengan alur debat itu sendiri. Kemarin kan posisinya 4 tema. Nah, pertahanan dan keamanan tetap jadi tema tersendiri. Kemudian hubungan internasional kami expand dengan globalisasi. Kemudian geopolitik sebagai isu tersendiri itu kami expand dengan politik luar negeri. Jadi ada 6 subtema yang nanti dibahas dalam debat ketiga pada tanggal 7 Januari. Adapun sebanyak 11 orang panelis telah dikonfirmasi hadir dalam debat yang akan diikuti oleh para capres. Mereka adalah para peneliti, praktisi, dan pakar dalam bidang-bidang terkait, termasuk pertahanan, hukum internasional, hukum laut, serta hubungan internasional. Ke-11 panelis tersebut mempersiapkan berbagai pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh ketiga capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, serta Ganjar Pranowo. Selain itu, Melas menambahkan bahwa format panggung pada debat ketiga akan disesuaikan dengan debat-debat sebelumnya, yakni dengan adanya podium yang disediakan bagi para peserta debat. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Putu Indah Safitri, Kantor Berita Antara mewartakan. Kita bergeser ke Sumedang. Pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,8 pada 31 Desember lalu, Kementerian PUPR akan mengutamakan pembangunan kembali fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono bersama penjabat Bupati Sumedang Herman Suryatman meninjau kondisi bangunan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sumedang Rabu 3 Januari. Kerusakan bangunan terdapat pada bagian penyangga bangunan namun tidak merusak strukturnya. Sebagian besar kerusakan terjadi di ruang operasi RSUD. Menteri Basuki menjelaskan kerusakan bangunan RSUD tidak separah kerusakan pada peristiwa gempa Cianjur, sehingga pekerjaan yang dilakukan hanya memperbaiki bagian yang retak, rusak, atau retrofitting. Kami akan lihat master plan sambil mengevaluasi kondisi yang existing sekarang, sehingga nanti kalau kami tangani, mudah-mudahan sudah ikut merubah estetika dan lingkungan rumah sakit. Secara umum, kelihatannya struktural masih oke. Selain memperbaiki bangunan RSUD, pemerintah juga akan memperbaiki bangunan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sumedang. Basuki menyebut perbaikan fasilitas publik menjadi prioritas pemerintah agar bisa selesai lebih cepat dan ditargetkan dimulai pekan depan. Dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Pemirsa, sudahkah Anda menjajal Wush? Angkutan kereta cepat ini ternyata digunakan oleh 220.227 penumpang selama masa liburan akhir tahun terhitung mulai 22 Desember hingga 2 Januari lalu. PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC atau Kereta Cepat Wush mencatat sebanyak 220.227 tiket penumpang ludes terjual di masa libur Natal dan Tahun Baru 2024. Total angka tersebut mengalami peningkatan 33% dibandingkan hari biasa dan terhitung selama 12 hari sejak tanggal 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Hal itu disampaikan oleh Manajer Corporate Communications PT KCIC, Emir Monti, dalam video rilis yang diterima Antara pada Rabu 3 Januari. Emir menyebut untuk keberangkatan dengan jumlah penumpang tertinggi terjadi pada 26 Desember, mencapai total 21.188 penumpang per hari. Dan selama masa libur akhir tahun, keberangkatan melalui stasiun Halim menjadi yang tertinggi, yaitu sebanyak 115.435 penumpang. Di mana jumlah tersebut meningkat sebesar 33% dibandingkan pada awal Desember atau masa sebelum adanya libur akhir tahun. Peningkatan ini terjadi karena meningkatnya minat masyarakat untuk berlibur di masa akhir tahun ini. Peningkatan tersebut kita akomodir dengan menyediakan 48 perjalanan kereta api cepat Wush atau 576 perjalanan secara total di masa Nataru ini. Selama tanggal tersebut, puncak tertinggi penumpang kereta cepat Wush terjadi pada tanggal 26 Desember sebanyak 21.000 penumpang per hari. Adapun secara umum rata-rata penumpang Wush di masa libur Natal dan Tahun Baru tercatat sebanyak 19 sampai 20.000 penumpang per hari. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Itulah 3 berita pilihan untuk siang hari ini. Anda tetap dapat mengakses ragam kabar terhangat lainnya di laman antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, serta kanal 124 IndiHome dan YouTube TV kami. Kabar pilihan lainnya akan hadir dalam Kilas Nusantara malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.